mestilah memiliki sifat-sifat tersebut niscaya. Hanya kalau ada orang yang mengklaim saya menyembah Tuhan, kok Tuhannya kayak apa? Oh, Tuhannya nggak esa, punya punya sekutu, wah, nggak bisa. Nah, itu bukan Tuhan berarti ya, gitu. Tuhannya ada orang mengklaim saya Tuhan, tapi kok nggak kuat, ya, kok tidak memiliki kuasa yang penuh. Oh, berarti bukan Tuhan ya. Nah, maka kita wajib mengetahui ada 20 sifat yang itu niscaya ada dalam zat Tuhan. Nah, kalau ada orang-orang yang mengaku itu Tuhan, saya Tuhan ini sebenarnya, tapi kalau tidak memiliki sifat ini ya berarti itu bukan Tuhan, itu klaim dusta. Gitu maksudnya ya. Nah, maka karena mustahil Allah tidak memiliki sifat-sifat itu. Dan ingat ya, penyebutan 20 sifat ini sifatnya ijtihadi. Kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Misalnya ada, oh nggak Ustaz, saya punya lebih atau berapa ya itu silakan. Tapi yang jelas yang dimaksud adalah 20 sifat ini adalah sifat yang niscaya ada dalam zat Allah. Intinya sama saja. Dan yang dimaksud itu ya mencangkup seluruh sifat kesempurnaan Allah yang mudah dihafal gitu ya. Ini dirumuskan jadi 20 gitu, bukan membatasi. Itu. Itu. Apa saja sifat-sifat Allah itu? Nah, Imam Al-Marzuki mengatakan, "Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi." Allah itu mawjud, mawjud itu ada, yaitu qadim, baqi dan berbeda dari makhluknya secara mutlak. Nah, sifat yang pertama adalah wujud atau ada. Allah itu mawjud, bukan khayalan atau angan-angan belaka. Ini seperti orang-orang ateis gitu ya, orang-orang sebagian saintis yang ateis menyatakan Tuhan itu hanya khayalan manusia, angan-angan belaka itu nggak ada dalam realitas. Oh, nggak seperti itu. Kalau ada orang yang menganggap Tuhan seperti itu, oh bukan. Kita memaksudkan Tuhan tidak seperti itu. Tuhan itu mewujud ada dalam realitas, gitu ya, memiliki eksistensi. Bukan hanya akal-akalan belaka, angan-angan belaka tidak seperti itu. Makanya dalam Islam ya, sifat yang pertama yang niscaya bagi Allah, Tuhan yang hak itu adalah wujud, ada. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya ya, alam semesta ini bersifat mungkin ya, bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Maksudnya gini, seperti kita ya, alam itu maksudnya adalah uluma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut alam atau makhluk. Sedangkan Allah itu khalik, pencipta. Lah, makhluk itu ya, alam semesta ini makhluk, itu kan bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Dulunya tidak ada, jadi ada. Contoh realnya adalah kita. Kita dulunya tidak ada, kemudian lahir ada. Besok ketika mati tidak ada lagi. Lah itu bersifat mungkin. Ya. Mungkin bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Nah, kalau wajib itu senantiasa ada terus, itu namanya wajib. Nah, wajib ya, makanya wajib bagi Allah itu ada. Tapi kalau kita, keberadaan kita, itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Itu namanya mungkin. Dan kita bisa mengamati hal ini. Alam yang sekarang dulunya ada, kemudian tidak ada, kemudian ada lagi. Nah, setiap yang mungkin ya, keberadaannya itu butuh yang mengadakan. Begitu juga ketiadaannya. Ibaratnya ada timbangan ya, Bapak Ibu. Ada timbangan itu kan, kalau timbangan itu kan punya dua sisi gitu ya. Punya dua sisi yang seimbang. Nah ini kan, lah, timbangan itu kalau kemudian berat dalam sisi kanannya atau berat sisi kirinya ya, berat sebelah gitu ya. Ya kalau berat sebelah itu berarti kan pasti ada yang memberati. Ya nggak mungkin kan tiba-tiba timbangan yang setara itu tiba-tiba jongkleng ke kanan atau jongkleng ke kiri dengan sendirinya tanpa ada yang memberati, kan tidak mungkin. Begitu juga dengan alam ini. Karena keberadaan alam dan ketiadaannya alam itu ibarat timbangan itu tadi kiri dan kanan. Nah, kemudian sekonyong-konyong alam itu ada, berarti kan ada yang mengadakan. Tidak mungkin kan. Nah, termasuk yang kita pegang sekarang HP ini semua tiba-tiba ada sendiri, tidak mungkin, pasti ada yang mengadakan. Nah, alam itu juga. Nah, jika tidak begitu ya alam tidak akan tercipta. Gitu ya. Nah, yang mengadakan alam ini haruslah sosok yang keberadaannya bersifat wajib atau niscaya. Nah, kalau tidak akan terjadi tasalsul dan ini mustahil. Maksudnya begini, kalau yang mengadakan alam ini sifatnya mungkin juga bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada, maka dia membutuhkan yang menciptakan lagi. Nanti yang menciptakan itu butuh yang menciptakan lagi terus, itu akan tidak berujung dan itu mustahil. Maka kalau seperti efek domino ya, efek domino kan jatuh, jatuh urut, itu kan mesti harus ada dari pojok itu mesti ada orang yang menyinggol. Nah, itu kan menyinggol gitu kan yang dia itu menjadi penyenggol pertamanya, ya. Tidak disenggol dan apa-apa lah gitu. Maka sama yang menciptakan ya sekarang teori-teori sains itu alam semesta dari Big Bang dari sebagainya, iya itu secara sains bisa diterima, tapi ujung-ujungnya adalah yang memulai pertama kali itu siapa, yang mengadakan itu siapa. Nah itu harus sosok yang zatnya itu wajib wajib atau niscaya ada.
yang keberadaannya itu tidak bergantung kepada hal yang lain. Nah, itulah berarti ya alam semesta ini harus ada ujungnya ini, ada yang menciptakan, ada zat yang mengadakan, gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan lalu bagaimana kita tahu bahwa yang mengadakan tersebut itu adalah Allah? Melalui seorang nabi yang mengabarkan dengan wahyu yang dibuktikan kenabiannya dengan mukjizat. Ya, maka gini, maksudnya seorang nabi ya, nabi itu kan seorang manusia laki-laki gitu ya, kemudian mengklaim, oh saya ini nabi, utusan Allah, utusan Tuhan. Buktinya apa? Seorang yang datang dengan klaim yang besar harus mendatangkan bukti yang besar. Bukti itulah yang dinamakan dengan mukjizat. Makanya mukjiz itu sesuatu yang melemahkan ya, ampun khariqul ada. Maksudnya mukjizat itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi atas izin Allah, manusia biasa tidak. Hanya kalau misalnya seperti Nabi Musa, kalian percaya nggak kalau saya nabi misalnya kan gitu ya. Saya bisa membelah laut ini. Coba kalau kalian mendustakan, buktikan. Bisa nggak kalian seperti saya membelah laut misalnya. Lah kayak gitu. Sama dengan Al-Quran seperti itu. Orang-orang Quraisy tidak bisa menandingi Al-Quran. Mereka mengaku ini kalam ini bukan kalam manusia, gitu. Jadi mukjizat itu sebagai bukti kebenaran. Lah kalau kenabian seorang nabi itu terbukti benar, berarti apa yang disampaikan oleh nabi itu benar. Lah disitulah kemudian wahyu itu berperan dalam menjelaskan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Akal kita nggak tahu siapa yang kemudian yang mengadakan ini, zat yang mengadakan manusia, yang mengadakan alam semesta. Kemudian seorang nabi datang mengabarkan, Allahu khaliqu kulli syai'. Itu kan Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Namanya Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Surga dan neraka itu ada. Itulah peran wahyu. Gitu. Maka jika seorang nabi itu terbukti kebenarannya, maka yang disampaikan itu pasti benar. Karena nabi itu tidak mungkin berdusta. Nah, karena salah satu sifat nabi adalah siddiq. Nanti yang akan kita bahas dalam pembahasan nubuwah. Gitu ya. Nah, selain itu ya, Bapak Ibu sekalian, manusia itu secara fitrahnya juga mengamini keberadaan Tuhan. Nah, ya, ya kisah-kisah ya penelitian-penelitian itu sudah banyak ya, sains-sains itu ya. Dan kita sering dengar kisah-kisah orang-orang yang punya pengalaman spiritual ya. Bahkan orang ateis ketika pesawatnya jatuh tiba-tiba ya menyebut nama Tuhan ya. Ya memang secara fitrahnya itu kita memang sudah uh, mengamini keberadaan Tuhan. Dalam Al-Quran itu kan kita sudah pernah ditanya ya ketika di dalam alam roh ditanya alastu birobikum qalu bala syahidna. Seluruh manusia waktu itu sudah dikumpulkan jadi satu Allah. Kemudian ditanya, apakah aku ini Tuhan? Gitu kan. Dan manusia termasuk kita waktu itu mengatakan bala syahidna, tentu saja dan kami bersaksi. Maka sejatinya manusia itu sudah mengamini keberadaan Tuhan sejak di alam ruh. Tapi ketika sudah lahir ke dunia ya, mereka sudah lupa, sudah bermacam-macam jadinya ya. Itu. Dalam Al-Quran tidak ada ayat yang secara eksplisit menyatakan bahwa Allah itu maujud. Ya tidak ada. Dalam Al-Quran tiba-tiba Allahumma wujud, itu nggak ada. Tapi ya, seluruh ayat Al-Quran sendiri itulah bukti dari keberadaan Allah. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Nah itu ya. Nah, berkali-kali ya, bahkan ditegaskan Allahu khaliqu kulli syai' ya. Allah lah pencipta segala sesuatu. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi ya. Bahkan wahyu yang pertama kali itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Disitulah maka wahyu kemudian mengabarkan itu Allah itulah yang zat yang menciptakan itu semua. Itu. Sifat yang kedua adalah qadim, yaitu terdahulu. Maknanya tidak ada yang lebih dahulu ada selain Allah. Itu maksudnya qadim. Allah itu adalah puncak dari keberadaan yang keberadaannya itu niscaya. Sehingga Allah itu tidak diawali apapun. Itu maknanya qadim itu gitu. Tidak ada yang lebih dahulu daripada Allah. Karena Allah itu adalah puncak dari segalanya, sumber dari segalanya. Makanya kan kalau kita melihat, manusia itu lahir dari manusia itu awalnya dari bayi. Oh ya, bayi itu dilahirkan oleh ibunya. Oh, ibunya dulu mengandung dari sperma yang membusa terus sampai tapi itu kan akhirnya ada yang mengawali, yang dulunya ada jadi yang dulunya tiada jadi ada terus. Sedangkan Allah tidak seperti itu. Allah itu qadim, terdahulu. Allah lah itu yang paling awal gitu. Nah, dalilnya apa? Ya sama. Alam ini yang bersifat mungkin harus ada yang mengadakan, yang keberadaannya bersifat niscaya. Yang mestilah zat ya yang tidak diadakan dan tidak bersifat mungkin.
Nah, karena jika ia bersifat mungkin, maka akan terjadi tasalsul lagi. Yaitu tadi, kalau kemudian yang menciptakan alam semesta ini tidak kodim, artinya dia mungkin, maka keberadaannya bakal butuh pencipta lagi. Terus yang pencipta ini apakah kodim atau tidak? Oh, kalau tidak berarti butuh pencipta lagi terus nggak ada ujungnya, itu nggak akan selesai. Nah, itu mustahil. Maka harus ada satu yang di ujung itu, yang dia itulah yang jadi awal dari segala mulanya itu, ya. Lo Satik Bal? Halo? Silakan join ke breakout room LDTKN ya. Tes Ustadz Iqbal, gimana Ustadz? Halo, tes.